Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah rahimakumullah. Ketika Allah menyebut sifat orang-orang munafik. Orang munafik itu sholat. Sholat. Mereka hadir mungkin di majelis ta'lim. Mereka penampilannya ya indah menakjubkan. Omongannya menggait hati seorang yang mendengarkannya. Tapi Allah ketika menyebutkan mereka, idza qamu ila sholati qamu kusala yura'unan nas wa la yadhkurunallaha illa qalila. Mereka kalau sholat, beranjak untuk mendirikan sholat, mereka mendirikan sholat dengan malas-malesan. Malas mereka. Sholat tapi malas. Maka kalau kita sholat dengan bermalas-malas ria, berat melaksanakan sholat, hati-hati. Jangan-jangan anak munafik. Karena orang beriman itu akan berbahagia ketika melaksanakan sholat. Sholat ini munajat sama Allah. Kamu tuh ngobrol sama Allah. Mengatakan, iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Gimana kita nggak berbahagia ketika berjumpa dengan Allah Jalla Jalaluh? Maka di sini orang yang malas sholat umum nih, sholat apa saja, malas, berarti ada tanda-tanda kemunafikan di diri dia. Kalau isya dan subuh nggak ke masjid, maka kata Nabi SAW, athqalus salati alal munafiqin, salatul isya wa salatul fajr. Salat yang paling berat buat orang munafik, salat isya dan salat subuh. Zuhur salat dia. Sampai cerita teman-teman sekarang ini di Jakarta, Ustaz, di kantor-kantor itu, Ustaz, di kantor negara atau kantor swasta, zuhur rame masjidnya, Ustaz. Kenapa? Karena salat zuhur itu banyak yang melihat. Banyak yang memandang kita. Salat subuh, siapa yang melihat antum? Isya, ya sekarang mungkin sudah agak terang, mungkin bisa dilihat. Tapi itu pun masih malas. Kenapa tadi? Karena munafik ini salatnya ria untuk dilihat. Jadi di tempat-tempat yang dia tidak terlihat, maka dia nggak semangat untuk melaksanakan sholat. Dan munafik ini ada dua. Munafik i'tiqadi wa munafik amali. Munafik secara akidah. Dia itu menyembunyikan kekufuran. Dia pura-pura Islam. Yang kedua, munafik amali. Dia muslim. Tapi sifatnya sifat orang munafik. Dia tidak pura-pura Islam. Benar, dia muslim. Ana muslim, ana yakin Islam agama yang benar, Ustaz. Tapi dia masih berdusta kalau berbicara. Janji tidak ditepati. Ya, seperti itu sifat-sifat munafik tadi. Tapi munafik amali, yang amalnya amal munafik ini berbahaya. Takut mengantarkan nanti kepada keyakinan. Ketika dia tidak sholat kecuali riya. Ya udah bahaya antum. Berarti antum bisa jadi bukan orang Islam. Hanya untuk menunjukkan. Kalau istilah zaman politik ini, sholatnya pencitraan. Jadi supaya kelihatan orang Islam ya, antum sholat ke masjid. Masya Allah pakai sejadah yang bagus, pakai baju takwa yang paling mahal. Ketika ketemu orang, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Di rumah nggak sholat tentu. Ini yang berbahaya. Bayangkan kenikmatan dunia. Yang orang-orang berebut, mencari dan menumpuk dengan azab di akhirat nanti. Kata Rasulullah SAW, yu'ta bi'an'ami ahlil ard min ahlil nar. Kalau akan didatangkan orang yang paling senang hidupnya di muka bumi ini, tapi dia divonis masuk neraka. Fayumasu fin nari khamsa, lalu dia dicelup ke neraka satu celupan, lalu dikeluarkan. Dia orang paling nikmat hidupnya di dunia, satu kali celupan neraka. Dia dikeluarkan, kemudian ditanya, hal ra'aita khairan qat? Hal marra bika khairun qat? Apakah engkau pernah memandang kebaikan satu dalam kehidupanmu?
Pernahkah ada kebaikan yang lewat pada kehidupanmu? Kata orang ini, wallahi ma ra'aitu khairan qad. Demi Allah, aku tidak merasakan kenikmatan sedikit. Semua kenikmatan dunia yang dia pernah rasakan dengan satu celupan neraka, bubar semua itu. Dan sebaliknya, didatangkan orang yang paling susah hidupnya di muka bumi ini dan dia divonis masuk surga. Fayughmasu fil jannati khamsah. Dikasih satu celupan di surga. Lalu ditanya, orang paling susah. Mungkin dia buta. Mungkin dia nggak punya kaki. Mungkin tersiksa tubuhnya. Mungkin terhina dirinya. Satu celupan di surga. Lalu dia ditanya, apakah engkau pernah melihat kesusahan dalam kehidupan? Kata orang ini, wallahi ma ra'aitu bu'san qat. Demi Allah, aku tidak pernah melihat kesusahan sedikit pun dalam kehidupan. Maka jemaah, bumi ini tempat berjuang, bukan tempat bersenang-senang. Barang siapa yang sholat 40 hari, kayaknya lafaz aja nggak ada fil masjid fil jamaah ya, dia tidak ketinggalan takbiratul ihram. 40 hari tidak ketinggalan takbiratul ihram. Kutibat lahu barakatan. Akan ditetapkan buat dia 2 stempel kebebasan. Akan dikasih. Orang kalau dikasih lunas itu bisa kasih stempel tuh. Set, lunas. Sudah. Akan dikasih 2 yang ditetapkan buat orang ini. Yang pertama, bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaq. Yaitu ditulis bagi dia dibebaskan dari api neraka, vonis bebas dari api neraka, dan divonis bebas dari sifat kemunafikan. Itu 40 hari. Sholat 5 waktu berjamaah di masjid tanpa ketinggalan takbiratul